pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya minta satu orang untuk berpimpin doa. Silakan. Siapa yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua. Kita lanjut saja pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang perpindahan. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu memahami cara perpindahan panas, yaitu cara perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar-gambar perpindahan panas. Karya sebentar mengidentifikasi gambar perpindahan panas. Yang ketiga, melakukan percobaan atau eksperimen tentang perpindahan panas. Presentasikan. Setelah melakukan percobaan, kita presentasikan hasil percobaan itu. Mari kita menyanyikan lagu wajib, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Saya minta kita semua untuk bernyanyi. Mari kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, energi panas yang terbesar. Energi apa? Matahari. Energi matahari. Baik, jadi energi yang terbesar, energi panas yang terbesar itu adalah matahari. Kemudian, apa yang terjadi ketika kita berjalan di bawah terik matahari? Apa yang terjadi? Panas. Kita akan merasa panas. Baik, jadi energi yang terbesar panas itu adalah matahari. Baik, mari kita menyimak video pembelajaran tentang perpindahan panas. Sekarang anak-anak kita akan menyimak materi tentang perpindahan panas melalui video pembelajaran. Tadi kita sudah menonton atau menyimak video pembelajaran tentang perpindahan panas. Sekarang Bapak akan jelaskan tentang perpindahan panas. Jadi saya yakin kalian pernah memasak nasi atau memasak air di rumah. Pernah atau tidak? Pernah. Ketika kita memasak nasi di atas api, nasinya menjadi matang. Atau kita memasak air di atas api, airnya menjadi panas dan mendidih. Ini adalah membuktikan bahwa ada perpindahan panas, adanya perpindahan panas. Perpindahan panas itu dari api menuju ke panci sehingga airnya dapat panas atau airnya bisa mendidih dan nasinya juga bisa masak karena ada perpindahan panas. Perpindahan panas itu perpindahan dari tempat atau suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ada 3 macam perpindahan panas atau 3 cara perpindahan panas. Mungkin ada yang tahu apa saja perpindahan panas itu. Yang pertama apa? Konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Jadi konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, contoh konduksi itu ketika kita membakar besi logam di atas api, maka besinya akan panas. Jadi perpindahan panas konduksi juga perpindahan panas secara hantaran, di mana kalornya memindah tanpa memindahkan zat perantaranya. Maksudnya
panasnya yang ada pindah, tapi saat perantaranya tidak. Jadi perpindahan panas itu adalah perpindahan panas melalui zat perantara, di mana zat perantaranya itu tetap, tetapi panasnya saja yang berpindah. Kita lihat ilustrasi seperti ini. Saya minta 3 orang untuk maju ke depan. Jadi perpindahan panas secara konduksi ini diibaratkan seperti mengangkat sebuah benda secara estafet, di mana ketiga siswa ini adalah sebagai zat perantaranya, sedangkan benda ini adalah sebagai panasnya. Ketika mereka mengangkat barang ini, angkat, pindah ke sana. Jadi benda ini saja yang berpindah, tetapi mereka tidak berpindah. Jadi benda inilah yang disebut panas, sedangkan ketiga teman kita ini adalah zat perantaranya. Jadi perpindahan panas secara konduksi ini, perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak pindah, hanya panasnya yang berpindah. Terima kasih, silakan. Yang kedua, konveksi. Perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, ini sekarang kita masuk berbeda dengan konduksi tadi. Konduksi tadi zat perantaranya tidak berpindah, hanya panas saja yang berpindah. Tetapi pada peristiwa ini, zat perantara dan panasnya semuanya berpindah. Kita akan ilustrasi juga. Saya minta 2 orang untuk maju, ilustrasi tentang konsep perpindahan panas secara konveksi. 2 orang saja. Kamu mengangkat barang ini dengan ini. Kamu bawa ke sana, bawa ke atas. Jadi seperti inilah konsep perpindahan panas secara konveksi, di mana zat perantaranya dan panasnya berpindah. Jadi kedua teman kita ini disebut juga dengan zat perantaranya. Kedua benda ini adalah panasnya, sehingga perpindahan panas secara konveksi ini adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dua-duanya mereka jalan semua. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, silakan dulu. Yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi itu adalah perpindahan panas secara pancaran tanpa melalui zat perantara. Berbeda dengan konveksi dan konduksi. Sedangkan radiasi ini tanpa melalui zat perantara. Contohnya sinar matahari atau panas matahari sampai ke bumi, menjemur pakaian basah. Lama kelamaan pakaian ini menjadi kering karena ada pancaran cahaya atau panas dari matahari. Radiasi ini tidak melalui zat perantaranya, ya langsung. Baik, jadi kita sudah mengetahui cara perpindahan panas. Jadi untuk itu saya minta 1-2 orang untuk menyebutkan dan menjelaskan perpindahan panas. Mungkin ada yang bisa apa yang dimaksud tadi, perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Mungkin dari kita ini ada yang tahu dan sudah memahami dan mengerti tentang penjelasan tadi. Siapa yang bisa?
Angkat tangan. Ya, silakan. Yang pertama, Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya, besi logam dipanaskan di atas api. contohnya apa tadi melalui zat perantara? Konduksi. Contoh kegiatan perpindahan panas secara konduksi. Besi yang dibakar di atas api, lama kelamaan besi itu menjadi panas. Kita coba berdiri dulu. Berdiri. Kita menyanyikan lagu supaya tetap semangat. Saya minta Julia untuk pimpin lagunya. Bisa itu saja. Panas dapat berpindah. 1, 2, 3. Panas dapat berpindah memakai tiga cara. Konduksi dan konveksi dan juga radiasi. Konduksi merambat, radiasi membakar. Konveksi panas dan mengapi. Panas dan konduksi itu contoh konveksi. Pacaran api unggun contoh radiasi. Memasak air itu contoh konveksi. Memasak nasi juga contoh konveksi. Ya, terima kasih. Kita akan mengamati gambar tentang perpindahan panas. Nah, kita lihat di situ, di layar itu ada api, kemudian ada besi, tangan. Ini perpindahan panas secara apa tadi? Contoh perpindahan panas secara apa? Ya, konduksi, yaitu melalui zat perantara. Melalui zat perantara. Ini perpindahan panas secara apa? Secara konveksi. Jadi kita telah mengamati gambar tentang perpindahan panas. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat dan bahan percobaan. Jadi coba angkat apa saja alat dan bahan percobaannya tentang perpindahan panas atau kalor ini. Nah, sudah siap semua tentu. Ada lilin, korek apinya. Korek api, warnanya. Baik, langkah-langkah untuk melakukan percobaan itu yang pertama tadi kita menyiapkan alat dan bahannya. Jadi sekarang kita sudah siapkan semua alat dan bahannya, ya. Sampai ke kompor ada semua. Kita akan melakukan eksperimen atau percobaan. Yang kedua, peserta didik ini melakukan percobaan. Kalian akan melakukan percobaan sebentar. Setelah kita melakukan menyiapkan bahan, kalian akan melakukan percobaan. Setelah itu melakukan atau menulis pertanyaan lalu dipresentasikan. Itu langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Kita masuk ke langkah yang pertama dulu. Kita bakar itu lilin. Coba kamu bakar itu besi. Apa yang kamu rasa? Maju Sun. Coba. Dengar. Apa pertanyaannya? Kuat. Nomor 1A. Apakah yang kamu rasakan setelah ruang besi yang dipanaskan di atas lilin atau api? Silakan. Tangan terasa panas. Ya, jadi tangan terasa panas. Lalu pertanyaan yang kedua. Yang kedua, mengapa ujung besi yang kamu pegang terasa panas? Jawaban. Karena panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Ya, jadi karena panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kita amati mengerjakan post TC ada 10 nomor
5 nomornya esai dan 5 nomornya pilihan ganda. Ya, sekarang dikumpulkan, sudah semua kerja tuh. Ya, kumpul hasil pekerjaan. Sekarang kita terima kasih. Kalian tadi sudah menyanyi dan juga sudah mengikuti pelajaran hari ini tentang perpindahan panas. Kalian sudah mengerjakan dan menjawab soal-soal yang ada, kemudian kita sudah melakukan eksperimen dan percobaan. Jadi, untuk minggu depan, pada minggu depannya kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu tentang konduktor dan isolator. Untuk tugas di rumahnya, contoh-contoh bahan terbuat dari isolator dan konduktor. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Selamat siang, sampai jumpa di minggu depan.